Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan memastikan ada kerugian negara dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah itu diduga hasil pemufakatan antara Yayasan Sumber Waras dan Pemprov DKI untuk mempermainkan harga tanah yang tidak sesuai NJOP. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama boleh saja membantah audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait pelepasan hak tanah Sumber Waras. Namun reaksi Basuki tampaknya sulit membuatnya lolos dari jerat hukum. Apalagi audit BPK juga telah memastikan adanya kerugian negara dalam proses pembelian lahan Sumber Waras. Kita tidak menyebutnya korupsi, kita menyebutnya kerugian negara. Dikurangi keberanian PT CKU membayar tanah itu 565 meter. Selisihnya menjadi 191. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Selain potensi kerugian negara yang sebesar 191 miliar, ada cara lain yang menjadikan kerugian negara lebih besar lagi. Bila penghitungan kerugian negara mengacu pada perbedaan nilai NJOP, maka kerugian negara menjadi 500 miliar rupiah lebih. Bila mengacu pada nilai objek pajak yang berada di Jalan Tomang Utara, maka diperoleh selisih sebesar 546 miliar. Dan bila mengacu pada rekomendasi Kadindes DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bahkan semestinya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Pasalnya, Kadindes DKI menyarankan pembangunan rumah sakit kanker dilakukan di atas lahan milik Pemprov, di Sunter atau di sebelah kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Itu semua kan tanah negara, artinya bukan jual beli, pelepasan hak. Kalau pelepasan hak itu biasanya ada kompensasi, kerugian, ganti rugi kan. Itulah sebabnya mengapa banyak pihak curiga adanya permufakatan di antara Yayasan Sumber Waras dan Pemprov DKI Jakarta. Dispenda DKI menghitung, tapi hitungannya itu setelah pengurus yayasan mengajukan 20 juta gitu, kok sama gitu. Sudah ada kongko-kongko antara Abraham Tejanegara dengan Ahok sekaligus membicarakan NJOP sebesar 20 juta itulah yang masuk dalam surat Abraham Tejanegara. BPK sudah menyatakan pendapatnya bahwa ada kerugian negara dalam kasus alih hak tanah Sumber Waras. Siapapun yang diuntungkan dalam dugaan konspirasi ini, peristiwa alih hak Sumber Waras dinilai telah memenuhi unsur-unsur pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Bila benar demikian, mungkinkah KPK membantahnya? Tim MNC Media melaporkan.